Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana Naila dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris Matematika. Aku dari semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi pembelajaran Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan materi himpunan matematika. Nah, sebelum saya akan menyampaikan ke materinya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Kalian nih, pernahkah kalian mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW mengajar sesuatu kepada para sahabat-sahabatnya? Pernah atau tidak? Nah, kalau belum pernah, saya akan menjelaskan. Beliau itu selalu mengajar menggunakan metode yang sangat menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar materi himpunan, sebuah konsep matematika. Nah, melalui inspirasi strategi pembelajaran Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang guru yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini menggunakan pendekatan yang lemah lembut, penuh hikmah, dan efektif dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, sebenarnya dalam strategi cara mengajar Rasulullah ini sangat banyak, luas. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menyampaikan satu strategi pembelajarannya Rasulullah SAW, yaitu salah satunya strategi mengajar Rasulullah SAW yang relevan dengan materi himpunan yang saya punya sekarang ini, yaitu menggunakan metode perumpamaan atau analogi. Nah, metode perumpamaan atau analogi di sini dalam konteks mengajar konsep himpunan, metode ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara elemen-elemen dalam suatu kelompok. Gitu. Nah, di sini ada satu contoh hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang terkait dengan perumpamaan atau analogi dalam strategi pembelajaran Rasulullah SAW. Nah, hadisnya berbunyi, masalul mu'minina fit tawaddihim wa tarahumhim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Yang dimana artinya yaitu perempuan orang-orang muslim adalah dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Nah, maksudnya di sini adalah apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Nah, dalam hadis ini menggambarkan keterkaitan antara individu-individu yang dimana disebut sebagai elemen dan dalam satu umat. Nah, satu umat itu disebut dengan himpunan. Nah, setiap individu itu diibaratkan sebagai bagian dari satu kesatuan, yaitu tubuh. Nah, jika satu bagian tubuh saja, yaitu elemen ya, jika satu bagian tubuh saja yang merasakan masalah, yang mengalami masalah, seluruh tubuh pun ikut berdampak.
maksudnya seluruh tubuh itu adalah himpunannya, seluruh tubuh pun ikut berdampak. Nah, itulah gambaran bagaimana dalam hadis ini yang terkaitan dengan himpunan. Ya. Nah, setelah mendengar hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang strategi pembelajaran Rasulullah SAW yang tadi, dalam pembelajaran himpunan itu perumpamaan yang bisa kita gunakan dalam konsep himpunan itu ada 3. Yang pertama yaitu anggota himpunan, yang kedua yaitu himpunannya sendiri, dan yang ketiga yaitu relasi antar anggotanya. Nah, yang dimaksud dengan anggota himpunannya itu bisa disebut dengan elemennya. Nah, yang dimana setiap bagian tubuh adalah anggota yang terhubung dengan himpunan tubuh, seperti mata, hidung, mulut, tangan, atau anggota badan yang lainnya. Nah, kalau yang kedua, konsep kedua yaitu himpunan tersendiri, keseluruhan umat, itu yang dimaksud. Maksudnya di situ adalah sekumpulan orang yang beriman, merupakan himpunan yang sudah berhubungan, yang saling berhubungan. Itu yang dimaksud dengan dalam hadis yang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu relasi antar anggota, yang dimana dimaksud relasi antar anggota yaitu hubungan antara elemen-elemen dalam suatu himpunan. Nah, seperti saling mencintai dan saling menghargai dalam Islam kan. Nah, contoh dalam himpunan matematika yaitu relasi ini seperti himpunan bagian. Himpunan bagian itu kan elemen yang saling terkait dalam himpunan tertentu. Nah, seperti itu. Nah, kali ini penjelasan berikutnya yaitu penerapan dalam pembelajaran. Nah, saya akan memperjelas pada perumpamaan dan analoginya ya. Nah, di sini saya ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu perumpamaannya, yang kedua yaitu analoginya, dan yang ketiga yaitu hubungan dengan diagram Venn-nya. Nah, yang pertama yaitu perumpamaannya diambil dari tubuh manusia. Itu yang ada 2. Yang pertama, nah di sini saya mengambil contoh nyata saja dari tubuh manusia, yaitu setiap bagian tubuh yang menyatu, yang nyambung di badan kita, yaitu setiap bagian tubuh itu disebut sebagai elemen. Nah, yang kedua, tubuh secara keseluruhan. Ini misalkan tubuh saya. Ini yang jadi himpunannya. Nah, kalau mata, hidung, mulut itu sebagai elemennya. Nah, itu perumpamaan ya. Yang kedua yaitu analoginya. Analoginya ini sama juga sama tubuh manusia. Nah, cuman di sini dia mengambil umat Islam adalah kumpulan yang terdiri dari individu-individu kan, yang namanya umat Islam yang terdiri dari individu-individu. Nah, yang dimana jika salah satu anggota umat yang merasa kesulitan, maka anggota lain harus turut peduli dan membantu. Nah, seperti itu. Dalam hal ini kita bisa mengilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti saling membantu sesama teman di kelas atau seharian yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu hubungan diagram Venn. Nah, saya permisalkan contoh ya. Saya mempunyai 2 himpunan. Yang pertama himpunan A, yang kedua himpunan B. Nah, himpunan A di sini yaitu kita anggap saja sebagai umat Islam. Kalau yang himpunan B kita anggap sebagai umat manusia. Nah, perpotongan antara himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan A, umat Islam adalah bagian dari umat manusia. Nah, seperti itulah gambaran atau ilustrasi penerapannya dalam pembelajaran hadis tersebut pada
pembelajaran materi himpunan. Nah, sebagai penutupan, dalam video ini saya bisa menyimpulkan bahwa dalam menggunakan